salam sehat dan bahagia. Kembali lagi saya Sarah Arni. Saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara melakukan uji 3 kelompok data parametrik Kruskal-Wallis. Nah, saya akan mendemonstrasikan. Saya masih dengan data yang sama, data yang sebelumnya saya lakukan pengujian, uji one way ANOVA. Sebenarnya data ini digunakan untuk menguji karena datanya ini berdistribusi normal, harusnya ini kan menggunakan one way ANOVA. Nah, kita juga sudah melakukan uji normalitas di video sebelumnya, sehingga saya mengasumsikan di sini datanya tidak berdistribusi normal ya. Dimana kita menggunakan menguji melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara status sosial ekonomi mahasiswa dengan 3 kategori, yang mampu, kemudian sedang, dan yang prasejahtera. Saya akan menunjukkannya. Pertama yang diklik adalah analyze, kemudian kita klik yang non parametrik ya, non parametrik. Nah, ini lalu pilih yang legacy dialog, lalu pilih K-independent sample. Nah, K-independent sample ini artinya Kruskal-Wallis, dimana kita bisa menguji lebih dari 2 kelompok ya. Saya klik, kemudian karena di sini saya akan melakukan pengujian terhadap satu sosial ekonomi, berarti saya pilih dulu untuk tes variabel listnya yang total. Kemudian untuk groupingnya satu sosial ekonomi dong ya, karena itu yang akan kita cek. Lalu pilih yang define rank. Nah, minimum itu kan dia ada 3 kelompok ya, minimumnya itu kita pilih 1, lalu maksimumnya 3. Nah, kalau misalnya ada 5 data berarti minimumnya 1, maksimumnya 5, seperti itu ya. Klik yang option karena kita mau melakukan melihat deskripsinya ya, ini kita klik continue, kemudian pilih yang ini ya, Kruskal-Wallis, kita klik juga median, lalu pilih yang oke. Nah, kita tunggu dulu hasilnya, hasil Kruskal-Wallisnya. Nah, di sini kita lihat mean totalnya itu 52,9213, kemudian data SSE mahasiswanya 2,36, nilai standar deviasinya minimumnya 37, maksimumnya 68. Nah, kita akan melihat data hasil pengolahan Kruskal-Wallis tesnya. Di sini ada 3 kategori, mampu, sedang, dan yang prasejahtera. Kita perhatikan ini jumlah datanya, sampelnya. Ini mean ranknya untuk yang mampu itu 75,22, sedangnya 75,39, sedangkan yang prasejahtera 52,84. Nah, kita lihat di sini yang paling tinggi nilai yang SSE tingkat kategori sedang, di mana nilainya itu 75,39, disusul oleh yang mampu 75,22, dan yang terakhir yang prasejahtera 52,84. Artinya ada perbedaan yang signifikan sebenarnya dari data ini ya, kita bisa melihat sendiri ya. Kita melihat ada perbedaan lah, tapi nggak tahu apakah signifikan atau tidak. Dilihat dari di bawahnya ini ada tes statistiknya. Di sini 0,003. Nah, untuk kita melihat apakah ada signifikan atau tidak, kita lihat dari nilai signifikan di sini 0,003 ini tentu kurang dari 0,05. Artinya ada perbedaan yang signifikan berdasarkan tingkat status sosial ekonomi mahasiswa, seperti itu. Nah, kita cek lagi di bawahnya frekuensi ya. Dari frekuensi ini datanya untuk mampu mediannya 11, sedang 25, prasejahteranya 18. Kemudian untuk tes signifikannya, tes statistiknya untuk nilai signifikan
di sini 0,004. Nah, sudah jelas sekali ya, ini kurang dari 0,05. Ini sebenarnya sudah menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan tingkat status sosial ekonomi mahasiswa dengan tingkat atau kemampuan digital literasi mahasiswa untuk 3 kategori ini. Sehingga dari hal ini dapat disimpulkan bahwa HO-nya ditolak, HA-nya diterima. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara status sosial ekonomi mahasiswa dan kemampuan digital literasi. Yang mana yang paling tinggi tadi yang tingkat status sosial ekonomi sedang, disusul dengan yang mampu, kemudian yang prasejahtera. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk cara kita menganalisis uji Kruskal-Wallis di data yang ada pada kemampuan digital literasi mahasiswa. Semoga mudah dipahami dan dimengerti. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua.